Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asyifa Lutfia, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Di video ini, saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik, yaitu komunikasi kepemimpinan. Pemimpin merupakan sosok yang luar biasa. Setiap kita berkesempatan untuk menjadi pemimpin. Lalu, apa saja sikap-sikap yang harus disiapkan sebelum memimpin? Nah, ayo disimak video berikut ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah berlatih. Kita harus menyiapkan hati dan pikiran untuk siap memimpin, sehingga terbangunnya kepercayaan diri. Dengan memperluas pengetahuan, mengembangkan diri, serta melatih komunikasi, dapat meningkatkan integritas dan kredibilitas sebagai pemimpin. Yang kedua adalah memikirkan masa depan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mempunyai visi dan tujuan yang jelas. Jika organisasi tanpa visi yang jelas, maka akan bergerak secara ragu-ragu dan tidak konsisten. Sehingga organisasi tidak akan menghasilkan perubahan yang signifikan. Yang ketiga adalah berpendirian. Pemimpin harus teguh pendirian dan tidak mudah dipengaruhi. Pemimpin harus mempertahankan apa yang ia yakini, tetapi tetap menerima masukan dari orang lain. Serta pemimpin harus mempertahankan visi dan tujuannya. Yang keempat, membantu perkembangan. Pemimpin tidak hanya sebagai pemberi perintah, tetapi pemimpin harus mampu memotivasi anggota untuk berkembang dan senantiasa membantu anggotanya ketika mengalami kesulitan. Sikap ini bisa kita bangun dengan senantiasa membagikan ilmu yang kita punya kepada orang lain. Yang kelima, simpati dan empati. Di dalam organisasi dibutuhkan kerjasama yang baik di antara anggota dengan anggota maupun anggota dengan pemimpin. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya kedekatan di antara pihak-pihak terkait. Salah satunya adalah dengan membangun sikap simpati dan empati terhadap orang lain. Nah, itulah 5 sikap yang harus kita miliki sebelum menjadi pemimpin. Gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah kepemimpinan visionaris. Merupakan gaya yang dimiliki oleh pemimpin yang menciptakan visi dan tujuan yang jelas. Dan juga mampu mensosialisasikan, mentransformasikan, dan mengimplementasikan pemikiran-pemikiran idealnya kepada anggota-anggotanya. Sehingga menjadi cita-cita bersama yang harus dicapai. Seorang pemimpin yang visioner cenderung berpikir kreatif demi masa depan dan memiliki wawasan yang luas. Kemampuan ini tentu saja didapatkan melalui proses pembelajaran dan juga pengalaman, baik itu secara formal maupun informal. Sosok pemimpin visioner dapat kita lihat dari beberapa tokoh, yaitu mantan petinggi negara, seperti Soekarno yang terkenal dengan jiwa revolusionernya yang sangat diperlukan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Kita juga memiliki Soeharto yang memiliki visi untuk membangun Indonesia, dan Habibie yang bervisi untuk mengembangkan teknologi di Indonesia. Gaya kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan strategis. Merupakan gaya yang dimiliki oleh pemimpin yang memberikan arah dan inspirasi yang diperlukan untuk membuat dan melaksanakan visi organisasi, misi, dan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan strategis harus melibatkan manajer di bagian atas, tengah, dan tingkat yang lebih rendah dari organisasi. Pemimpin berperan sebagai orang yang mengatur dan mengawasi jalannya tugas yang telah diberikan kepada masing-masing anggota. Pemimpin strategis dapat kita lihat dari pendiri McDonald, salah satu restoran fast food terbesar di dunia, yaitu Richard dan Maurits.
yang memiliki karakter yang bebas dan mencintai pekerjaannya. Kepemimpinan yang dilakukannya yaitu terbuka untuk semua dan selalu berinovasi mempengaruhi setiap produknya demi mendapatkan keuntungan. Menempatkan karyawan sesuai dengan kemampuannya dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Gaya kepemimpinan yang ketiga adalah kepemimpinan transformatif. Merupakan pemimpin yang membimbing, mengarahkan, dan menginspirasi orang lain. Pemimpin transformatif memiliki karisma yang tinggi. Para pemimpin transformatif lebih memposisikan diri sebagai mentor yang bersedia menampung aspirasi para bawahannya. Pemimpin transformatif menggunakan karisma, yang mana karisma yang dimaksud bukan hanya sebatas pandai berpidato ataupun pandai berkomunikasi, tetapi mampu menggapai, memotivasi, ataupun merangkul anggotanya. Contoh pemimpin transformatif dapat kita lihat dari sosok mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama. Ia memiliki karismatik yang tercermin dari wajahnya, tutur bahasa, bahasa tubuh, kepemimpinan, dan intelektualitasnya. Ia memajukan gagasan ideal tentang bangsanya dan selalu berada dalam posisi berjuang di depan tanpa pernah meninggalkan yang di belakang. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.